Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat siang dan shalom saudara semua. Saudara mengasihi Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, lambaikan tanganmu. Katakan sama-sama, praise the Lord. Haleluya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama dari Yosua pasal yang kedua. Saya akan memberikan just a prophetic picture untuk apa yang sedang Tuhan katakan di hari-hari ini. Saudara, tadi pagi saya sampaikan dan yang hadir di ibadah pertama, saya katakan di ibadah yang kedua ada hal yang Tuhan taruh di hati saya yang agak berbeda dengan ibadah pertama. Tapi setelah tadi Pastor Leo naik ke atas mimbar menyampaikan apa yang beliau dapatkan untuk tahun 2024. Dan khususnya bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan a strong prayer movement dan prophetic movement. Saya menangkap kenapa Tuhan suruh saya di ibadah yang kedua menyampaikan sesuatu yang agak berbeda. Tapi saudara, saya minta saudara buka terlebih dahulu dari Yosua pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, tapi mungkin saya nggak akan ulas semuanya. Prophetically saya mau saudara semua menangkap bahwa gereja Tuhan ada di dalam musim peperangan. Saudara dan saya sedang dipanggil oleh Tuhan di dalam musim peperangan. Peperangan yang sedang terjadi di Gaza, peperangan yang sedang terjadi di Timur Tengah adalah gambaran lonceng yang Tuhan sedang bunyikan agar gerejanya bisa menangkap apa yang Tuhan lakukan. Jangan sampai saudara dan saya merasa bahwa karena kita tinggal di Indonesia, mungkin hanya ada orang yang antusias untuk support entah itu Israel atau Palestina. Itu yang bukan saya maksudkan. Tapi saya rindu saudara dan saya menangkap, dan saya katakan tadi pagi dengan tema Friends of the Bridegroom. Saudara, semua orang percaya mau untuk jadi mempelai Kristus. Setiap kita disempurnakan untuk menjadi mempelai Kristus. Tapi kalau saudara nanti hari ini kita akan lihat sama-sama dari Yohanes pasal yang ketiga. Ada orang-orang yang bukan hanya dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Tapi mereka juga adalah sahabat dari sang mempelai laki-laki. Friends of the Bridegroom. Friends of the Bridegroom bicara tentang sekelompok orang yang kehidupan Kristenannya di atas rata-rata. Friends of the Bridegroom bicara tentang sekelompok orang percaya yang mau melawan the comfort zone hidup sebagai orang Kristen. Friends of the Bridegroom bukan orang yang hanya datang di hari Minggu dan merasa kehadirannya di gereja berarti dia sudah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gereja. Tapi Friends of the Bridegroom memiliki tempat di samping sang mempelai laki-laki. Dan saudara bukan hanya sebagai mempelai perempuan yang dipersiapkan. Tapi saudara menerima mandat dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, kita akan baca nanti di Yohanes 3 ayat yang ke-29. Di mana the Friends of the Bridegroom adalah orang-orang yang berdiri dan mendengarkan perkataan mempelai laki-laki. So pesan yang saya bawa untuk gereja kemuliaan Sion hari ini adalah, saudara mulai dengar dari tahun lalu Pastor Leo, dari RGLM beberapa bulan di tahun 2023, visi yang Tuhan berikan adalah to shift and to succeed. Dan saya percaya ini adalah pesan Tuhan untuk season ke depan ini buat saudara, yang Tuhan mau sampaikan bahwa setiap saudara yang tergabung di gereja kemuliaan Sion, saudara dipanggil menjadi generasi dan gereja yang profetik. Katakan amin. Profetik bukan hanya bicara tentang beberapa orang yang beroperasi di dalam karunia nubuatan. Profetik bukan bicara hanya tentang orang-orang yang beroperasi di dalam jawatan kenabian. Tapi prophetic bicara tentang sekelompok orang yang menangkap isi hati Tuhan. Prophetic is a lifestyle. Prophetic is a perspective. Prophetic adalah di mana saudara dan saya menghidupi dinamika dan dimensi supranatural. Sebab Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang supranatural. Kalau saudara menolak dimensi supranatural, saudara tidak akan pernah menerima kepenuhan dari Kristus. You have to receive all. Katakan sama-sama dengan saya, all. Termasuk the prophetic dimension. Saya katakan tadi pagi dan saya akan katakan sekali lagi, kalau saudara pernah kecewa dengan prophetic movement, kalau engkau pernah kecewa dengan gereja, kalau engkau pernah kecewa dengan hamba Tuhan, jangan sampai engkau kecewa dengan Tuhan. Karena waktu engkau dikecewakan manusia, tapi engkau kecewanya sama Tuhan, yang bodoh saudara, yang rugi saudara. Manusia bisa gagal tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya percaya saudara dan saya hidup di dalam musim di mana Tuhan sedang merestorasikan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Yang mau dan mengerti sama-sama katakan amin. Yosua pasal yang kedua, saudara perhatikan, di tengah-tengah masa perang, orang Israel dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, kota pertama yang mereka temui adalah kota yang namanya Yeriko. Yeriko adalah kota pintu gerbang. Tanpa memasuki Yeriko, maka Yosua dan segenap tentara Israel tidak bisa masuk dan menduduki tanah.
Saudara, kalau saudara sedang dibawa oleh Tuhan to shift and to succeed, sukses tidak bisa datang hanya karena saudara beriman bahwa sukses berarti Tuhan yang buka jalan, saudara nggak akan perlu ngapa-ngapain. Tapi succeeding in God membutuhkan saudara dan saya siap untuk peperangan. Tentara Tuhan sedang dibangkitkan di hari-hari ini. Makanya orang Kristen yang malas, saudara nggak akan ngalamin apa-apa. Kenapa saudara perlu berperang? Karena kalau saudara nggak perang, maka generasi yang sebelumnya, anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu akan terus berkelut dengan musuh. Karena saudara tidak berhasil menaklukkan musuh dalam generasimu. Dan jangan sampai seperti itu, saudara. Saudara perhatikan di Yosua pasal yang kedua. Nah, sewaktu saya renungkan tentang hal yang terjadi di Israel. Satu hal yang menarik di Israel yang merenggut hati banyak orang. Betapa banyak wanita-wanita dan anak-anak khususnya yang menjadi korban karena ada oknum-oknum tertentu yang memakai manusia yang tidak bersalah dan tidak berdaya seperti tameng manusia. Saudara baca di news ya. Jadi bunker-bunker dibangun di samping sekolah, di bawah rumah sakit. Dan akhirnya yang jadi korban itu orang. Waktu saya mendengar berita di Oktober tanggal yang ke-7 khususnya. Waktu apa yang sedang terjadi, yang sedang berkemelut mulai terjadi di bulan Oktober. Tiba-tiba Tuhan sampaikan kepada saya, kamu harus pelajari kitab Yosua. Jadi kitab ini lagi jadi sahabat saya. Masuk 2024, saya banyak mempelajari kitab Yosua. Dan Tuhan katakan bahwa strategi yang dipakai oleh musuh itu nggak muncul di zaman sekarang. Udah ada dari zamannya Yosua. Saudara perhatikan, waktu bangsa Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, mereka harus ketemu dengan kota yang namanya Yeriko. Tapi saudara tidak akan pernah baca Yosua berjumpa dengan raja orang Yeriko. Saudara nggak tahu bentuk tentaranya seperti apa. Kota Yeriko kota yang tertutup, gerbangnya tertutup. Alkitab berkata Yosua 6 ayat yang pertama, orang tidak ada yang keluar, orang tidak ada yang masuk. Saya mau deklarasikan secara profetik di dalam nama Yesus. Saudara dan saya di tengah-tengah kemelut dunia yang semakin tidak menentu. Gereja Tuhan harus menangkap suara dari surga. Bahwa dia sedang memanggil saudara dan saya untuk bangkit, maju, berperang, menduduki tanah. Dan menjadi semua yang Tuhan kehendaki untuk menjadi bagian saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Di tengah-tengah peperangan seorang wanita pelacur yang adalah seorang yang paling rendah di dalam society zaman itu dilawat oleh Tuhan namanya Rahab. Di tengah-tengah peperangan. Di tengah-tengah peperangan yang sedang terjadi di dunia, gereja harus melihat ini adalah waktu kesempatan emas untuk kita menyampaikan kabar baik. Untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ada jawaban di dalam Kristus Yesus. Saudara lihat Yosua pasal yang kedua, khususnya ayat yang ke-15. Saya lengkap nih. Rahab bertemu dengan dua pengintai Israel. Rahab yang seorang pelacur tiba-tiba mendapatkan pewahyuan akan siapa Tuhan. Enggak lewat laut Teberau. Tidak mengalami kemenangan dengan orang-orang Amalek. Tapi dengan kesaksian yang mereka dengar dari dalam kota Yeriko. Apa yang Tuhan lakukan untuk orang Israel. Kita berkata di Yosua 2 ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ketakutan merenggut hati orang-orang Yeriko. Tapi sang pelacur yang gak kenal Tuhan, tiba-tiba mengaku dengan mulutnya bahwa Allah orang Israel adalah Allah pencipta langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Saya mau prophesy di dalam nama Yesus. Di tengah-tengah peperangan, Tuhan sedang memanggil Rahab-Rahab keluar. Anggota keluargamu yang susah untuk mendengar Injil. Anggota keluargamu yang tidak bisa mengenal Tuhan selama ini. Akan tiba-tiba menerima pewahyuan ilahi dari Tuhan. Anak-anakmu akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menyelamatkan Rahab-Rahab di akhir zaman ini. Yang mau dan mengerti sama-sama katakan, amin. Alkitab berkata bukan hanya Rahab yang diselamatkan. Tapi semua saudaranya laki-laki dan perempuan diselamatkan. Ayahnya dan ibunya diselamatkan. Seorang wanita di tengah-tengah peperangan. Katakan sama-sama peperangan. Mengalami revival. Pastor Leo tadi berkata, beliau mendapat satu quote dari Tuhan di ibadah yang pertama. Bahwa tugas menyelesaikan peperangan bukan milik saudara dan saya. Tapi saudara dan saya harus menyelesaikan yang menjadi perintah, amanat, tugas dari Tuhan di tengah-tengah peperangan. Tahu gak saudara itu ada ayatnya, saya lupa ngomong sama Pastor Leo. Mazmur 110, di mana Tuhan berkata, rule, memerintah di tengah-tengah lawanmu. Haleluya. Ruling in the midst of your enemies. Gimana orang bisa memerintah di tengah-tengah musuh? Peperangan tuh makanannya orang Kristen seharusnya. Saudara dan saya bukan menghindar dari perang.
Saudara dan saya bukan menghindar dari masalah. Saudara dan saya bukan menghindar dan merasa bahwa damai sejahtera itu waktu ada adem ayem. Tapi di dalam kitab Injil, Tuhan berkata, peace be still di tengah-tengah badai yang melanda laut yang ada di Danau Galilea. Peperangan adalah makanan saudara dan saya. Sebab di tengah-tengah peperangan, di situ kerajaan yang menjadi nampak. Alkitab berkata, rule in the midst of your enemies. Saudara dan saya harus menjadi generasi yang profetik. Sama-sama katakan profetik. Lihat kiri kananmu, katakan tatap mukanya, tatap wajahnya, tatap bola matanya. Dan katakan kamu adalah generasi yang profetik. Oh haleluya. You have to be prophetic. Kalau saudara gak profetik, kehidupanmu patetik. Kalau saudara gak profetik, Anda gak bisa menang. Dan saya tangkap, hari ini saya mau bahas. Kenapa saudara dan saya diajak menjadi teman dari sang mempelai laki-laki. Sebab teman dari sang mempelai laki-laki hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemenangan saudara itu dari satu musim ke musim berikutnya. Gak ada orang, saya punya iman di dalam Tuhan. Kalau saya hidup benar di hadapan Tuhan, anak-anak saya harus naik lebih tinggi daripada saya. Orang Kristen hidupnya bukan Anda mulai siklus baru terus. Menang kalah, gak seperti itu. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. From Abraham, it increases to Isaac. Dari Isaac, the revelation increases to Jacob. The multiplication increases. The God that you and I worship adalah Tuhan, the God of increase. Imanmu dibawa naik oleh Tuhan. Keberhasilanmu dibawa naik oleh Tuhan. Pewahyuan yang kau terima dibawa naik oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya gak menang di generasi ini, maka generasi yang akan datang gak bisa menang. Tapi saudara perhatikan, di tengah-tengah perang, Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saudara perhatikan ya. Ternyata strategi yang dipakai di Timur Tengah itu gak baru. Setelah Rahab menerima lawatan Tuhan, dia selamat, keluarganya selamat. Dari pelacur jadi seorang wanita, dari rahimnya keturunan Mesias lahir. God is about to change destinies. Destiny saudara akan berubah di hari-hari ini. Waktu engkau mau selaras dengan Tuhan, seberapa mustahil masalah, problem yang sedang kau hadapi, God has a way out where there seems to be no way out. Yosua 2:15 berkata, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Ini aneh nih. Rahab rumahnya di mana? Di dalam tembok. Tembok Yeriko. Ya Rahab gak punya perlindungan dari pemerintahan kota Yeriko. Rahab ditelantarkan oleh pemerintahan kota Yeriko. Mungkin saudara berkata, siapa yang peduli sama saya? My family failed me. My boss failed me. My business failed me. Tapi kalau saudara punya covenant dengan Tuhan, engkau memutuskan, I will walk with God. Aku akan jalan dengan Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-6, tembok Yeriko runtuh. Betul saudara? Apa yang terjadi dengan rumahnya Rahab? Berdiri. Kalau Tuhan lindungin saudara, yang lainnya bisa hancur. Mazmur 91 terjadi dalam hidup saudara. Engkau berdiri di tengah-tengah mara bahaya. Engkau berdiri di tengah-tengah kemustahilan. Engkau berdiri di tengah-tengah kehancuran. Engkau berdiri di tengah-tengah kekacauan. Waktu engkau menangkap Tuhan lagi lakukan apa? Katakan sama-sama, kita ada di dalam musim perang. Katakan kita ada di dalam musim perang. Di dalam musim perang, jangan saudara cuma saudarin. Ya udahlah Pastor Leo aja yang perang buat kita. Nggak bisa. Saudara harus perang sama-sama. You have to stand up and fight for your health, for your life, for your spouse, untuk anak-anakmu. Biarlah yang lemah, kitab Yoel berkata, aku adalah pahlawan di dalam Tuhan. Apa bahayanya kalau saudara dan saya tidak berperang waktu musimnya berperang? Cerita yang paling klasik adalah waktu Daud jatuh dengan Batsheba. Tapi hari ini saya mau kupas, saya at least mau kasih tunjuk ayatnya aja sebelum kita masuk kepada tema Friends of the Bridegroom. Ada 3 ciri khas dari sahabat Tuhan. Saya lagi ngomong tentang Friends of the Bridegroom is a prophetic generation. Gereja kemuliaan Sion sedang dibangkitkan Tuhan sebagai gereja yang profetik. Pertama buka dulu Yosua pasal yang ke-11 ayat 21 sampai 22. Supaya saudara nangkep nih, kenapa sih perang di Timur Tengah ini lagi terjadi? Alkitab bukan dongeng. Kalau kita nangkep prinsip dari firman dan kita memiliki hikmat, roh hikmat dan wahyu untuk mengetahui musim, masa dan waktu,
Maka saudara dan saya yang ada di hidup di zaman ini, kita gak akan kayak orang bego. Kita gak akan kecelek dan merasa, Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau meninggalkan kami? Tuhan gak pernah tinggalin. Dia ada di dalam setiap generasi. Harus ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Di dalam Yosua pasal yang ke-11, kalau saudara perhatikan, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, ini menunjukkan kepada saudara kenapa perang yang ada di Timur Tengah ini sedang terjadi. Pada waktu itu Yosua datang melenyapkan orang enak. Ini orang-orang raksasa nih. Ini penghuni tanah perjanjian yang Tuhan kasih ke orang percaya. Yang dia kasih ke bangsa Israel. Kalau saudara gak mau perang, saudara males-malesan. Waktunya ngusir musuh. Waktunya Anda elevate your faith. Waktunya Anda dibawa sama Tuhan. Aku mau bawa kamu lebih tinggi nih. Kalau kamu mau dibawa lebih tinggi, kapasitas kamu lagi ditarik sama Tuhan dan Anda refuse. Maka kegagalan saudara itu dituai sama masa depan saudara. Nggak main-main. Dikatakan pada waktu itu Yosua datang melenyapkan orang enak dari pegunungan dari Hebron, Debir, Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di perangnya hari-hari ini di mana? Kenapa perang di situ? Karena kegagalan Yosua dan tentaranya. Kapan dituainya? Ribuan tahun sesudahnya. Waktu saya baca ini, tiba-tiba Tuhan bicara dengan jelas. Gerejaku harus bangkit. Kalau gerejaku tidak menjadi seperti yang aku keingini, maka saudara akan masuk di dalam siklus peperangan yang tidak berakhir. Peperangannya bukan membawa saudara makin naik, tapi peperangannya dilahirkan karena kegagalan dari peperangan yang saudara harus menangkan di zaman saudara. Ribuan tahun saudara. Tapi Tuhan sedang berkata, ini waktunya gereja bangkit. Ada orang bilang begini, Pastor, ini lagi krismon. Keadaan lagi gak bener. Keadaan lagi gak menentu. Ngapain sih pastor bangun gereja? Hei, jangan melawan apa yang Tuhan sedang lakukan. Meskipun di luar nalar logika saudara. Saya ngomong ini bukan karena Pastor Leo suruh. Kami yang ada di Amerika juga lagi dikasih proyek sama Tuhan. Proyeknya bukan proyek kecil. Kenapa dikasih proyek di tengah-tengah masa yang seperti ini? Dan saya mau share sama saudara sebab dia sedang mempersiapkan tuaian yang besar yang sedang melanda. Tuaian yang besar membutuhkan generasi yang mau berperang and to have faith with God. Supaya kemenangan yang Tuhan janjikan itu bisa saudara dan saya alami dan nikmati. Buka sama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Saudara akan tangkap ini kata-kata friend of the bridegroom. Gereja yang Tuhan sedang bangkitkan adalah gereja yang dewasa. Tapi Tuhan sedang mengembalikan pola berpikir yang benar. Makanya saya melihat bahwa shifting and succeeding ini sangat penting dan sangat prophetic. Anda gak bisa succeed kalau cara berpikir kita gak shift. Cara kita memandang Tuhan tidak bergeser. Cara kita memandang diri kita sendiri tidak bergeser. Yohanes pasal yang ketiga. Saudara perhatikan ayat 29. Terlalu banyak saya percaya hari-hari ini orang Kristen yang klise. Apa sih klisenya? Klisenya di ayat 30 banyak orang berkata aku mau menjadi semakin kecil, Kristus menjadi semakin besar. Ini ngomong tentang increase. Tapi kalau Anda mau Yesus untuk increase, gak bisa cuma diucapkan seperti seorang pahlawan. Tuhan, aku semakin kecil, gak bikin apa-apa, gak usah muncul, gak usah nampak, sembunyi aja di belakang mimbar, yang penting Tuhan makin muncul. Gak kayak begitu saudara. Saudara harus tahu dulu kenapa Yohanes Pembaptis berani ngomong di ayat 30, dia semakin besar, aku semakin kecil. Saudara harus tahu Yohanes Pembaptis, tadi pagi saya bahas. Di pasal pertama, ayat yang ke-6 gak usah dibuka. Alkitab berkata, seseorang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Waktu Yohanes muncul dan dia mulai membaptis orang, tahu gak yang lawan dia siapa? Ahli Taurat. Yang diutus siapa? Imam-imam dan orang Lewi. Kenapa Tuhan butuh prophetic generation? Dan di generasi ini pun seringkali kegerakan prophetic dilawan sama orang-orang agamawi. Karena prophetic selalu menghancurkan sistem manusia.
Sistem manusia orang bisa kontrol. Tapi sistem kerajaan dia berdaulat. Dan manusia suka kelabakan kalau dia gak bisa kontrol. Orang Lewi, orang imam, mereka punya masalah sama Yohanes Pembaptis. Kenapa? Yang tadi yang ngasih persembahan di sinagog, yang tadi yang ngasih persembahan di bait suci, hilang semua. Pada dibaptisin, pada bertobat. Ternyata si imam gak dibutuhin lagi. Perbendaraan bait suci mulai turun. Orang agamawi mulai sewot. Lu siapa? Kok bisa baptis orang? Terus Yohanes ditanya, emang kamu Mesias? Yohanes bilang lo dengan terus terang, bukan. Yohanes ngomong bukan karena dia takut. Yohanes ngomong bukan karena dia takut dikecam. Tapi Yohanes dengan lugas menyatakan, aku bukan Mesias. Tapi aku mempersiapkan jalan buat sang Mesias. Orang yang menjadi sahabat, the friend of the bridegroom, yang dikaruniai Tuhan dan dipenuhi with that prophetic anointing, memampukan saudara dan saya lugas, berani menjadi pemberita Injil. Tanpa pengurapan profetik, saudara dan saya akan kelabakan beritakan Injil. Sebab Injil adalah berita supranatural. Berita supranatural harus disertai tanda-tanda supranatural. Kenapa Anda bernubuat? Kenapa Anda menyembuhkan orang sakit? Supaya dunia percaya pesan yang Anda bawa di dalam nama Yesus itu adalah pesan yang benar, pesan yang asli, pesan yang murni, pesan yang masih merubah dari zaman kepada zaman. That's why you have to be prophetic. Ditanya sama orang banyak, kamu bukan Mesias? Bukan. Kamu siapa? Elia? Bukan. Nabi yang akan datang? Bukan. Jawabannya Yohanes mantap. Dia bilang apa? Aku yang tertulis di kitab Yesaya. Kenapa saudara perlu the prophetic anointing? Prophetic anointing memampukan saudara untuk memahami isi kebenaran firman. Kalau orang Kristen baca Alkitab kayak baca koran, gak ngerti terus. Makanya saudara dipukul kalah oleh iblis terus. Dan saudara gak bisa hanya memperlengkapi diri untuk mengerti isi firman dengan Anda pergi ke seminar. Seminar menolong. Tapi Roh Kudusnya sudah diberikan kepada saudara. Waktu engkau menerima kuasa di tempat maha tinggi, engkau menerima kuasa. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bisa syabarababa. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, Anda punya kuasa ngadepin masalah. Anda punya kuasa ngadepin persoalan. Sukacita selalu ada di dalam hatimu. Di situ dunia baru bilang, lu beda. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam engkau. You shall receive power. Katakan sama-sama power. Yohanes Pembaptis punya power. Gila men ini orang, berani. Lu baca Alkitab, lu baca Yesaya 40. Yang lu baca tuh, gua. Mantap. Berani gak saudara ngomong kayak begitu? Sekarang kita sama firman Tuhan bagaimana kita approach-nya? Masa iya, masa bisa. Masa iya, masa bisa. Atau kita punya iman berkata, karena itu tertulis, aku di dalamnya. Semua yang ada di dalam firman menjadi bagian milikku. Oh haleluya. Yohanes bilang, yang ditulis itu aku. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak menyebut dirinya oleh karena pamornya, oleh karena prestasinya, oleh karena karunia, talentanya. Tapi dia bersandar kepada panggilan visi ilahi. Apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. That is a prophetic generation. Dia nabi atau bukan? Nabi. Kalau mau ngomong tentang tanda-tanda seperti Elia, dia gak punya. Kalau mau ngomong tentang nubuatan, dia gak punya. Gak punya. Tapi Yesus bilang, tidak ada nabi yang lebih besar dari orang ini. So prophetic is not about the gift, you know. The prophetic anointing is about the greatness of Jesus in your life. Revealing Jesus, that's the prophetic anointing. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis spesial? Dia satu-satunya nabi. Waktu Yesus datang ke sungai Yordan, dia bilang, behold, lihat, anak domba Allah. Kenapa saudara dan saya harus jadi orang yang prophetic? Karena the prophetic anointing menyingkapkan kepada saudara kekayaan, kemuliaan, kebesaran siapa Kristus Yesus. When you pray, your eyes will be open to see His glory. Waktu engkau berdoa, matamu terbuka dan melihat langit terbuka. That's the prophetic anointing. Anda melihat Yesus. Yesus yang Anda alami, waktu engkau saksikan baru ada powernya. Katakan sama-sama dengan saya prophetic. Katakan sama-sama prophetic. You are a prophetic generation. Engkau prophetic. Karunia Roh Kudus beroperasi waktu ada kebutuhan. Engkau mulai mendoakan orang sakit, engkau mendoakan orang yang memerlukan, di situ karunia Tuhan akan mulai mengalir. Karena karunia bukan untuk yang beroperasi. Karunia adalah untuk yang menerima dari yang beroperasi. Nangkep gak?
the prophetic anointing, the healing anointing, semua karunia Roh Kudus itu adalah tangan Tuhan yang mau menjamah orang yang dia mau lawat. Bukan buat saudara dan saya. Kalau makanya Paulus bilang, kalau kasih di dalam hatimu diperbesar, kasihmu akan orang-orang diperbesar, kasihmu akan jiwa-jiwa diperbesar, tanpa engkau harus stres, karunia Roh Kudus mulai beroperasi lewat saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 3:29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kenapa baru ayat 30 Yohanes berani bilang, dia harus semakin tinggi, aku semakin kecil. Karena dia berhasil mendeklarasikan siapa Yesus, tiba-tiba Yesus lebih populer dari dia. Orang pada bilang, lu gak merasa terancam lu. Lu yang membaptis orang, lu udah dikenal sebagai si pembaptis. Tuh, lihat tuh. Yesus yang kamu elu kan lagi baptis orang tuh. Dia pengikutnya lebih banyak. Muridnya Yohanes pada pindah semua. Di situ Yohanes bilang, mempelai perempuan punyanya mempelai laki-laki. Aku sahabat mempelai laki-laki. Makanya dia berani bilang, bagaimana caranya sekarang waktu aku lakukan bagianku, Yesus harus semakin terkenal. Saya pelayanannya makin menurun. Yesus semakin dikejar banyak orang. Saya semakin ditinggalkan. Saya baru nangkep di situ. Kerendahan hati tidak bisa direkayasa. Kerendahan hati baru muncul waktu engkau melakukan yang terbaik. Baru engkau bisa rendah hati. Sekarang kebalik. Orang rendah hati dijadikan alasan karena hidupnya tidak berbuah. Orang rendah hati dijadikan alasan karena hidupnya biasa-biasa, kita bilang rendah hati. Rendah hati bisa muncul karena promosi ilahi. Ngerti gak? Engkau hanya bisa rendah hati waktu Yesus semakin tinggi di dalam hidupmu. Ini bukan hidup orang kala nih saudara. Tahukah engkau? Pastor Leo pernah menyatakan di RGLM bahwa sekarang ada generasi yang namanya seedless generation. Tiba-tiba berapa minggu yang lalu Tuhan ngomong begini sama saya. Semua benih tidak otomatis jadi bulir. Tapi semua bulir pasti berbenih. Banyak orang Kristen matinya cuma jadi benih. Dia tahu ada potensi. Dia tahu ada benih ilahi. Tapi benih yang gak pernah dia apa-apain. Kapan sih itu benih multiplikasi? Waktu benih itu mati dan benih itu berbuah. Setiap orang yang berbuah baru bisa menghasilkan benih. Banyak benih yang mati jadi benih. Tapi hanya benih yang berbuah yang melahirkan benih kembali. Makanya orang saudara dan saya orang Kristen bukan orang kalah. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Semua aspek hidupmu harus menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan. You need to be able to hear the voice of God. Yohanes bilang aku mendengar suara mempelai laki-laki dan aku bersuka cita. Nah, sekarang ini yang saya mau share di ibadah kedua. Saudara nangkep ya? Saudara nangkep ya? Musim peperangan, dia lagi bangkitkan friends of the bridegroom yang nangkep suara Tuhan. A prophetic generation. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan. Ini saya gak mau bahas hari ini nih saudara. Nanti kalau kita bahas mungkin di worship night, Matius 28, amanat agung. Semua tahu amanat agung ya? Tahukah engkau Tuhan menyisahkan remnant yang melayani para murid-murid. Itu di Matius 28. Kenapa saudara dan saya harus jadi prophetic generation? Banyak orang Kristen di luar sana. Lahir baru. Percaya Yesus. Tapi hidupnya mandek. Mereka lagi nunggu siapa? Saudara dan saya. Yang bisa dengar suara Tuhan untuk berkata, follow me. Untuk kamu masuk ke dalam destiny ilahi. Kalau saudara sedang disiapkan jadi remnant memang harga yang dibayar lebih. Perjalanan yang gak mudah. Imannya ditarik-tarik terus. Gak ada di dalam zona nyaman. Ini yang namanya remnant. Remnant ini akan menjadi orang-orang yang memuridkan para murid Yesus. There is a higher level than just to be the disciple of Christ. But those who prepare other disciples. The friends of the bridegroom. Sekarang lihat Yohanes pasal 12. Nah ini nih saudara. Menjadi sahabat Tuhan.
inti dari orang yang profetik adalah orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, sahabat Tuhan. Berarti saudara tahu isi hatinya. Saya katakan tadi pagi di ibadah yang pertama. Tuhan ngomong di Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena segala sesuatu yang diberitakan oleh Bapa kepadaku, aku beritahukan kepada. This is a prophetic generation. Apa sih yang membuat saudara prophetic? Saudara punya informasi yang orang lain gak punya. Itu pewahyuan tuh. Gak cuma dengar khotbah. Gak cuma dengar firman. Bisa 1000 orang dengar khotbah yang sama. Mungkin hanya 10 yang terima pewahyuan. Siapa yang terima pewahyuan? Friends of the bridegroom. Sahabat-sahabat yang melatih telinganya. Now, prophets are friends of God. Orang-orang yang profetik itu bergaul karib dengan Tuhan. Nah kalau saudara baca di Yohanes pasal yang ke-12, ini menarik saudara. Kenapa buat saya ini menarik? Ini yang saya mau bahas di ibadah yang kedua ini. Tuhan Yesus berjumpa dengan sahabat-sahabatnya di sebuah kota yang namanya Betania. Nama anak saya yang pertama Eliana Bethany. Saya jadi suka sekali nama Bethany, saya pelajarin Bethany. Saya temukan di dalam Bethany, Tuhan Yesus punya 3 sahabat karib. Marta, Maria, dan Lazarus. Saya pagi katakan, Yohanes 15 ayat 15 bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba tetapi sahabat. Sahabat Tuhan harus dimulai dengan melayani Tuhan. Kalau Anda mau jadi sahabat Tuhan, Anda datang ke gereja, step awal harus melayani. Bukan datang ke gereja, goalnya melayani. Salah, melayani itu paling basic. Kalau Anda gak mau melayani, Anda gak bisa dengar suara Tuhan. Saya berani ngomong. Anda gak melayani, gak bisa dengar suara Tuhan. Mau doa 7 jam, 8 jam silakan. Tidak bisa melayani, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah ngomong sama orang yang nganggur. Tuhan gak pernah ngomong sama orang yang gak sibuk. Tuhan gak ngomong sama orang yang gak cinta apa yang dia cintai. Gak mungkin ngomong. Anda mau doa di rumah 8 jam. You will not hear the voice of God. Mark my word. Karena Anda bisa temukan di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap orang yang peka mendengar suara Tuhan adalah orang-orang yang aktif melayani Tuhan. Saudara belum melayani? Saya himbau layani Tuhan. Itu step awal. Saya kalau mau track my personal journey with God saudara. Waktu saya lahir baru umur 12. Saya langsung terjun dalam 2 bulan pelayanan. Apa sih pelayanan saya? Gulung kabel, nyusun kursi. Berapa tahun? 2-3 tahun. Apa hubungannya pastor nyusun kursi sama dengar suara Tuhan? I don't know. Tapi yang saya tahu, dia mulai bicara. Karena yang dia lagi tarik adalah kecintaan saya akan rumahnya. If we don't love the house of God, saudara gak punya hati membangun rumah Tuhan, you cannot grow closer to Him. Gak bisa. Saudara perhatikan di Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah datang. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Garis bawahi Marta melayani. Lukas 10 ayat 38 pertama kali Yesus masuk ke kota Betania. Siapa yang ngundang Yesus masuk ke rumahnya? Marta. Jadi kalau baca tentang Maria dan Marta, tolong jangan out of context. Tuhan benci sama yang sibuk, dia cuma mau yang duduk di kakinya dia. Siapa bilang? Kalau bukan karena Marta, Yesus mungkin gak masuk di rumah mereka. Waktu engkau melayani, orang-orang yang melayani, sahabat-sahabat the bridegroom adalah orang-orang yang rela berkorban. Marta yang bilang, Yesus masuk dong, masuk dong, masuk dong, masuk dong. Yesus bilang, berisik nih orang, ya deh gue masuk ke rumahnya dia. Pas dia masuk, ayat 39 Lukas 10, gak usah dibuka. Soalnya supaya gak bingung, diam aja di sini. Perempuan yang satu muncul namanya Maria. Maria duduk di kaki Yesus dan mendengar perkataannya. Yesus gak punya problem loh Marta melayani. Sampai Marta komplain. Sampai Marta ribut.
Yang dia ributin bukan si Maria, Tuhan Yesus yang dia marahin. Lu kalau tega sih, suruh dong bantuin gue. Saya gak mau bahas itu. Di Lukas 10, Marta melayani. Betul ya saudara? Di Yohanes 12, Marta ngapain? Tetap melayani. Ini ada double edged sword nih. Kalau engkau mau jadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan, engkau gak cuma melayani, layani Tuhan dengan konsisten. Jangan sekali melayani, mundur. Masalah, mundur. Udah tua, mundur. Engkau melayani Tuhan seumur hidup. Maria melayani, Marta melayani. Di Yohanes 12, Marta tetap melayani. Tapi ini masalahnya saudara. Kalau kekristenanmu hanya dibangun atas pelayanan, maka engkau akan stuck hanya di dalam pelayanan. Tapi Maria gak stuck. Saya bacain buat saudara, you ready? Di situ diadakan perjamuan untuk dia dua nih ya, Yohanes 12. Dan Marta melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren sebab bahasa Inggrisnya berkata Lazarus leaned on Jesus. Kenapa saudara harus mengalami mujizat? Why must you experience signs and wonders? Sebab signs and wonders will draw you closer to the bosom of Jesus. Ada bedanya orang-orang percaya yang mengalami mujizat dan yang tidak pernah mengalami mujizat. Kenapa engkau harus berkata, Lord, perform sign and wonders in my life and through my life. Sebab sign and wonders membuka satu peluang untuk Anda bisa dekat dengan Yesus yang tidak dimiliki untuk orang-orang yang hanya di luar dengan Tuhan. Karena Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. The Bible says he leaned on Jesus. Saudara tahu gak sih di Yohanes 12 ini terjadi kebangunan rohani? Karena waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, segerombol orang datang, betul gak? Mereka ngapain? Hosana, Hosana. Itu kalau bukan revival apa saudara? Orang banyak datang ke Yesus. Dan Alkitab mencatat orang datang banyak karena mau dengar perkataan Yesus atau karena apa? Karena dengar kesaksiannya siapa? Lazarus. Friends of the bridegroom. Yang nomor satu, layani Tuhan dengan konsisten. Yang nomor dua, engkau harus haus dan lapar for the supernatural power of God. Karena waktu engkau mengalami kuasa Tuhan, Anda punya peluru untuk kesaksian. Waktu Anda bersaksi, orang datang pengen kenal Yesus lewat kesaksian saudara. Hari-hari di mana orang datang hanya karena seorang pengkhotbah sudah berakhir. People is not coming for a preacher anymore. Tapi orang percaya yang bersahabat dengan Tuhan. Orang banyak datang loh, sampai orang Farisi gak cuma pengen bunuh Yesus. Anda baca di Yohanes 12, mereka pengen bunuh Lazarus. Karena mereka bilang gara-gara orang ini. Kalau kesaksiannya kita bisa tekan. Jangan anggap remeh kesaksianmu. Jangan anggap remeh apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Kalau iblis mau gencet saudara, jangan malah diam deh. Pastor, saya makin mau melayani, saya semakin diserang. Jangan berhenti, keep on fighting. Pastor, the moment saya mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, the moment saya datang ke doa pagi, the moment saya melayani, saya terima tekanan. Keep on fighting. Sebab the enemy is trying to suppress, dia lagi mau tekan kesaksian saudara. Karena lewat kesaksianmu banyak orang sedang menanti untuk menerima lawatan Tuhan. Tapi ini part yang ketiga, you ready? Ayat yang ketiga. Maria gak stuck tapi. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Banyak orang hari-hari ini hanya mau diurapi. Saudara diurapi di mana? Maria mengambil pengurapannya untuk mengurapi kaki Yesus. Pengurapan tidak membuat seorang semakin keren di hadapan Tuhan. Pengurapan memampukan seseorang semakin merendah di hadapan Tuhan. Tapi Maria upgrade. Marta melayani di Lukas 10, Yohanes 12. Marta tetap melayani. Tapi Maria upgrade. Di Lukas 10, dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya.
Ini poin nomor 3 nih. Sahabat Tuhan adalah orang-orang yang belajar untuk diam di kaki Yesus. This speaks of a prophetic prayer life. Di mana saudara gak cuma minta. Anda gak datang ke Tuhan bilang, saya butuh terobosan ini, keluarga saya butuh ini, saya butuh ini. You just sit at the feet of Jesus. Ngapain di kaki Yesus? Cuma nemenin Tuhan aja. Bisa gak saudara bangun ya, saya kasih praktek dia. Gimana saudara bisa praktek? Maukah engkau kalau engkau lagi bangun berdoa, Anda coba bilang gini, good morning Lord Jesus. I just want to sit next to you. 30 menit Anda duduk di kaki Tuhan. Ternyata dia belum ngomong. Tapi Anda bilang begini, thank you Lord. Thank you for the privilege. Saya bisa nemenin. Tomorrow, datang lagi. Lusa, datang lagi. Besoknya, datang lagi. Waktu dia mulai berkata-kata, telinga saudara bisa mendengar. Orang yang belajar to wait at the feet of Jesus. Di Yohanes 12, Maria upgrade. Sekarang dia gak cuma duduk di kaki Yesus. Dia ngapain saudara? Dia pecahin satu kati minyak. Saudara, saya pelajari di dalam sejarah. Orang Yahudi perempuan punya satu kati minyak narwastu satu. Itu direservasi kalau dia menikah. Waktu malam pernikahan, dia kasih itu ke calon suaminya. Gimana orang bisa bilang seperti Yohanes, you increase, I decrease. Nggak bisa gini saudara. Harus dimulai dengan Anda mau diam di kaki Tuhan. Tahu gak sih saudara di Yohanes 12 Maria lagi ngomong apa? Aku korbankan pernikahanku. Aku korbankan my future husband. Gue gak bisa kasih satu kati minyak. Dia kasih future-nya loh. Dia kasih masa depannya. Dan yang kedua yang Maria sedang katakan apa? You are my husband. Nothing else in this world matters but you. Ditunjukkan dengan apa? Dia korbankan yang terbaik. Dimulai dari mana saudara? At the feet of Jesus. Yesus bilang begini. Yudas Iskariot ngamuk soalnya. Kamu buang duit. Coba dijual. Orang fakir miskin masih kasih makan loh. Berapa banyak kita seringkali di gereja seperti itu. Mohon maaf ya. Jangan ngomong begini, Pastor Leo. Ngapain bangun gedung? Kasih makan orang kek di Sulawesi Utara. Kasih makan orang kek di NTT. Yesus ngomong sama Yudas. Fakir miskin selalu ada sama kamu. Tapi aku gak ada. Terus saya nanya, saudara pernah baca gak Yesus ngomong sama Maria, Marta, Lazarus bahwa dia akan mati? Gak pernah ngomong. Kok Maria bisa tahu? A prophetic person. Ngerti hatinya Tuhan. Gak ada yang ngomong loh. Gak ada yang ngerti Yesus mau ngalamin apa. Tapi Maria tahu. Dan Yesus berkata sama Maria, biarin. She is preparing me for my burial. Dan sampai hari ini tidak ada wanita, laki-laki, satu orang pun di seluruh jagat raya yang terima privilege seperti Maria. Satu-satunya yang mempersiapkan Yesus untuk penguburannya. Kenapa saudara butuh prophetic anointing? Dan saudara diajak untuk menjadi the friends of the bridegroom. Karena sahabat mempelai laki-laki tidak diukur dari seberapa besar pelayanan saudara. Tidak diukur dengan seberapa terkenal saudara di gereja. Itu diukur dengan seberapa dalam engkau tahu isi hati Tuhan. Yohanes Pembaptis punya pelayanan besar. Tapi dia rela lepasin semuanya. Kalau Yohanes Pembaptis lebih tua. Mungkin ya tahu diri lah Yohanes Pembaptis. Lu udah tua, kasih kayak yang baru. Tapi Yohanes Pembaptis dan Yesus satu umur saudara. Kenapa dia rela kasih semuanya untuk Yesus meskipun dia kehilangan masa, kehilangan pemasukan, kehilangan pamor. Sebab dia sedang melayani hati raja.
Saya mengajak saudara di ibadah yang kedua ini. Bisakah Tuhan menemukan 3 ciri khas dari sahabatnya di dalam saudara? Layani Tuhan dengan konsisten. Engkau harus berkata, aku mau alami signs and wonders. Aku gak puas Tuhan hidup Kristen biasa aja. Kalau aku mau ngomong apa sama dunia? Nyatakan kuasamu supaya dunia bisa percaya bahwa Yesus yang ada di dalam aku, dia Tuhan yang hebat. Dan yang nomor 3, seperti Maria. Belajar duduk di kakinya. Waktu saudara duduk di kaki Tuhan, engkau tangkap isi hati Tuhan. You give all to Jesus. Apa yang terjadi saudara? Saya mau tutup dengan ini. Alkitab berkata, ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ini kalimat terakhir tolong diperhatikan. Dan bau minyak semerbak di seluruh. A prophetic person. Waktu engkau ada di gerejamu diberkati karena ada kamu. Rumah tanggamu diberkati oleh karena kamu. Tempat pekerjaanmu diberkati oleh karena kamu. Ada 2 yang terjadi. Bau minyak. Gak cuma pengurapan saudara, tapi the nature of Christ. Sifat Yesus, karakter Yesus itu muncul lewat saudara. Karena persembahan seorang Maria, satu rumah. Katakan sama-sama dengan saya, satu rumah. Katakan sama-sama, satu rumah diberkati. Waktu engkau hidup profetik, Anda gak datang ke gereja, orang lain bisa bilang, kalau lu gak di gereja, gerejanya beda. Harus bisa begitu saudara. Kalau Anda ke gereja, masuknya kayak ular, keluarnya kayak ular, gak ada yang tahu. Saudara, gak berdampak. Terus Anda bingung, gue udah gak datang 4 minggu, kok gak ada yang bilang, I miss you gitu. Karena gak ada yang tahu saudara di sana. Tapi saudara yang berdampak, di gerejamu, di rumahmu, kemanapun kau pergi, something changes. Sesuatu berbeda. This is the prophetic generation. Bukan orang yang aneh-aneh. Kemana saudara pergi engkau bawa hadirat Tuhan. Kemana engkau pergi engkau bawa lawatan Tuhan. Saya berdoa GKS, Light to the Nations. Upgrade saudara. Upgrade saudara. Upgrade in the name of Jesus. Dan saya bersyukur kalau tahun depan bulan Februari Pastor Leo membuka Pastors and Leaders Conference. Saya ngomong ini bukan karena hanya saya salah satu pembicaranya, tapi I invite you. Ini bukan hanya bicara kepada pemimpin dan pastors yang sudah ada, tapi kalau saudara mau berkata, I want to be the future pastors and leaders in my community, then you come to receive a fresh impartation. Tadi pagi saya katakan bahwa Tuhan berkata the media of this church akan diangkat oleh Tuhan sebagai suara kebenaran yang mendengungkan pesan-pesan profetik di akhir zaman ini. Saudara terlibat di dalamnya. Saya share sama Pastor Leo untuk Pastors and Leaders Conference. Ada satu pastor dari Latin America datang. Sepasang suami istri dari Korea datang. Dan saya percaya ini adalah awal penggenapan dari visi saudara to become light to the nations. Bukan hanya orang Indonesia pergi ke conference internasional, tapi orang-orang internasional datang ke Indonesia mendengarkan pesan Tuhan. Dan Tuhan memilih gereja kemuliaan Sion mengambil bagian di dalamnya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadilah sahabat-sahabat mempelai. Friends of the bridegroom. Yesus memiliki sahabat-sahabat di Betania. Sekali lagi saya ulang. Layani Tuhan dengan konsisten. Alami mujizat, sign and wonders dalam hidupmu. Dan jadi orang seperti Maria yang diam di kaki Yesus. Mengenal isi hati Tuhan. Dan rela berkorban. Kemanapun saudara berada. Rumahmu berbeda. Gerejamu berbeda. Kotamu berbeda. Bangsamu berbeda. Bayangkan kalau semua kita memiliki mentalitas seperti ini. Kita bisa goncangkan dunia loh saudara. Dahsyat. Karena tidak tergantung hanya satu orang. Tapi semua sahabat-sahabat Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, kamu sahabatnya Tuhan. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
A fresh anointing is coming upon you. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi dan mulai berdoa. Dan minta sama Tuhan, Lord, give me that anointing. Pengurapan sebagai sahabat Tuhan. I want to be a friend of God. I want to be a friend of God. Saudara, kalau engkau menjadi sahabat Tuhan, God must call you His friend. Tapi itu dimulai dengan saudara memosisikan dirimu dan berkata, Tuhan, aku mau belajar diam di kaki Tuhan. Aku mau belajar melakukan kehendak Bapa. Aku mau belajar memusingkan hati Tuhan dan bukan perkaraku sendiri. Waktu engkau dengar, you are my friend. Oh, you have access into the deepest part, ke dalam bagian hati Tuhan yang paling dalam. Come on, mulai berdoa dan berseru di hadapan Tuhan. Shikaralabashite. Bro ya ralaman dia ralaman syaralalalalaman dia. Korabashikaralalaman dia ralalalalaman dia. Oh ya ralaman daralalabashi korololomundi. Kiri ralalalalaman daralalaman shikaralalalalalaman dia. Come on, mulai buat komitmen mulai hari Minggu ini. Bahwa saudara gak akan berdiri di zona nyaman, tapi engkau akan melangkah keluar dari zona nyaman. Engkau akan memberikan waktumu lebih, tenagamu lebih, komitmenmu lebih. Sebab waktu-waktu di mana saudara dan saya sedang hidup, we are in a time of war. Waktu peperangan membutuhkan sikap yang berbeda. Waktu peperangan membutuhkan komitmen yang berbeda. Waktu peperangan membutuhkan kegigihan yang berbeda. Waktu peperangan membutuhkan daya juang yang berbeda. In the name of Jesus. Aku berdoa Tuhan bahwa mulai siang hari ini, yang berkata aku lemah akan mulai bangkit sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dari yang tua, yang muda sampai anak-anak kecil, ibu-ibu rumah tangga, orang-orang yang berusaha dan berbisnis, hamba-hambamu yang laki-laki dan perempuan, penuhi dengan pengurapan yang baru. A fresh anointing from heaven in the name of Jesus. Dimanapun kami berada, semerbak, rumah itu berubah. Atmosfer culture rumah kami berubah. Culture rumah tangga kami berubah. Culture tempat pekerjaan kami berubah. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, release that anointing in the mighty name of Jesus. Korolobo shikataralamanda, herebebo shikaralalamanda ralabashia, kiriaralamande oya, kuriaralamanda yaralalalalaman shikaralalalama. Kiriaralalama sharalalama, kiriaralalama riara. Kiriaralalama shanda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I feel the sweet presence of the Holy Spirit. Itu mulai bekerja di ruangan ini. Arahkan matamu kepada Tuhan. Katakan kepada Yesus, I just want to love you and love you and love you and love you. Dan Tuhan akan mulai bicara sama hati saudara. Dia akan mulai taruh di dalam hati saudara saat ini apa yang lagi dia minta dari saudara. Oh haleluya, I sense strong in my spirit these words. Bahwa Tuhan berkata, the pleasure of the Lord is in this house. The pleasure of the Lord is in this house. Sebab Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang tidak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh mata Tuhan yang telanjang. The pleasure of the Lord is in this house. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam ibadah kedua ini Tuhan, kalau ada pahlawan-pahlawan yang sudah letih, lesu, dan capek untuk berperang, hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, biar kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi infuse us dengan kekuatan yang baru. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, perisai-perisai kami yang mulai usang akan Tuhan poles kembali dan Tuhan poles kembali. Pedang-pedang kami yang mulai usang akan Tuhan poles kembali. Keroboshi kataralamanda,
The Lord says banyak dari saudara yang pernah beroperasi di dalam karunia Roh Kudus, tapi itu mulai hilang, itu akan kembali lagi. Itu akan kembali lagi. Itu akan kembali lagi. Receive by faith. Senjata-senjatamu yang pernah kau taruh di lantai, angkat kembali hari ini di dalam nama Yesus. Angkat kembali di dalam nama Yesus. Angkat kembali di dalam nama Yesus. Aku berdoa, let there be a spiritual renewal yang ada di gereja kemuliaan Sion, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan Yesus, adalah pasukan yang kuat dan gagah perkasa untuk merebut apa yang menjadi destiny ilahi untuk wadah dan gereja ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, sama-sama kami sepakat. Kami berdoa untuk building project yang Tuhan berikan kepada gereja kemuliaan Sion. Kami berdoa Tuhan untuk setiap plan yang Tuhan berikan buat wadah ini. Come on, begin to bless your church. Bless gereja kemuliaan Sion. Katakan, aku memberkati gerejaku. Aku mau terlibat di dalam gerejaku. Aku mau membangun rumah Tuhan. Aku mau membangun God's vision for my generation. Bapak, aku berdoa a greater level of unity akan turun atas rumah ini Tuhan. Semuanya bergotong royong mengangkat tangan to build the house of the Lord, to build the sanctuary for God, to build an army for the glory of the Lord. Kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini, a greater mending of unity. Unity terjadi dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Let the power of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit set the church on fire in the name of the Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, we bless you. We bless you Lord Jesus. Untuk apa yang sedang Tuhan lakukan, we bless you. Oh, riabashi karalamandiri. Let's worship and worship. Oh, yaralamandi, shikaralalamanda, kuriaralalamandia. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Come on, katakan, your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Come on, angkat tanganmu, katakan your presence. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Your presence is heaven. Come on, semuanya angkat tanganmu. The presence of the Lord is filling this house. Your presence is heaven to me, katakan. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence is heaven to me. Katakan, oh Jesus. Oh Jesus,
Let there be an open heaven over this church. Aku berdoa that week after week, month after month, tahun lepas tahun, a higher dimension of the manifestation of the Holy Spirit, a higher manifestation of the presence of God. Aku berdoa there will be an open heaven atas gereja kemuliaan Sion, an open heaven. Untuk season ke depan ini Tuhan, terima kasih Engkau mempersiapkan tempat di mana kemuliaan-Mu akan nampak. Dan sungguh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa diberkati. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Roh Kudus, Engkau terus yang mempersiapkan, mengajari, menguatkan, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang Kau kasih. Di dalam nama Yesus, kamu yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.